Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pun dan Bu Gita. Hari ini saya akan membahas makroalga yaitu Acetabularia dengan saya sendiri Muhammad Hakimuddin dengan NIM 130866105 dari kelas Biologi B 2021. Hal yang akan dibahas kali ini adalah taksonomi dari Acetabularia, morfologi Acetabularia, reproduksi Acetabularia, dan terakhir manfaat dan kesebaran dari Acetabularia. Oke, ada taksonomi Acetabularia. Acetabularia termasuk dari kerajaan Pate dengan divisi Chlorophyta dengan kelas Pulpovice dan bangsal Dasycladales dan masuk dalam keluarga Polyphysaceae dan marganya yaitu Acetabularia. Acetabularia atau biasa disebut dengan gelas anggur putri duyung adalah genus ganggang hijau bersel tunggal yang ditemukan di perairan subtropis. Genus Acetabularia terdiri dari setidaknya 13 spesies yang saat ini diketahui. Genus Acetabularia tersebut termasuk dalam keluarga Polyphysaceae dari ordo Dasycladales. Dasycladales ini tersendiri adalah ordo ganggang hijau uniseluler paling besar di kelas Pulpovice. Ganggang ini berisi dua keluarga yaitu ada Dasycladaceae dan Polyphysaceae. Kemudian ganggang bersel tunggal ini memiliki panjang 2 mm hingga 200 mm. Mereka biasa hidup di substrat di perairan laut yang hangat dan dangkal yang biasanya itu kurang dari 20 meter. Oke, selanjutnya ada morfologi Acetabularia. Acetabularia adalah genus ganggang hijau dalam keluarga Polyphysaceae dan biasa ditemukan di perairan subtropis. Acetabularia adalah organisme bersel tunggal, tetapi berukuran raksasa dan bentuknya kompleks yang menjadikannya organisme model yang sangat baik untuk mempelajari biologi sel. Acetabularia itu sendiri memiliki struktur yang tidak biasa dengan bentuk yang besar, uniseluler dan memiliki fitur yang dapat dianggap sebagai organ akar, batang, dan juga daun. Sel tunggal ini dilampirkan ke substrat dengan ekstensi seluler ya seperti akar di bagian bawah mirip rizoid. Ekstensi ini terhubung ke batang memanjang yang berakhir dengan topi seperti payung yang seringkali berukuran 1 cm atau lebih. Bisa dilihat dari gambarnya. Next. Bentuk dari Acetabularia dewasa menyerupai daun bundar nasturtium, tingginya bisa sampai 4-10 cm dan memiliki 3 bagian anatomi, yaitu rizoid bawah, uh, ya menyerupai sekumpulan akar pendek, tangkai panjang di tengah, dan payung di bagian atas. Ganggang bersel tunggal ini memiliki panjang 2 mm hingga 200 mm pada bagian atas batang yang ya, berbentuk tinggi dan ramping dengan panjang 0,5 hingga 10 cm. Terdapat cincin cabang yang dapat terpisah atau menyatu membentuk topi. Beberapa spesies juga memiliki cincin struktur seperti rambut di sepanjang tangkai. Di dekat pangkal batang terdapat nukleus besar yang membelah berkali-kali saat alga matang dan struktur reproduksi terbentuk. Uh, Acetabularia itu sendiri tidak seperti organisme uniseluler raksasa lainnya, ya, tetapi dia multinukleat. Acetabularia memiliki nukleus tunggal yang terletak di rizoid atau di bagian bawah dan memungkinkan sel untuk beregenerasi sepenuhnya jika penutupnya itu dilepas. Tutup tutup dari dua acetabularia itu juga dapat ditukar bahkan dari dua spesies berbeda. Selain itu, jika sepotong batang dihilangkan tanpa akses ke nukleus di rizoid, potongan batang yang terisolasi ini juga akan menumbuhkan tudung baru. Selanjutnya ada reproduksi dari Acetabularia. Acetabularia atau alga raksasa ini memiliki siklus hidup yang kompleks dan memiliki fase perkembangan yang berbeda. Dari zigot mikroskopis bulat, ia memulai pertumbuhan terpolarisasi memanjang terutama di ujung atau puncak dan secara berkala membentuk lingkaran rambut bercabang. Fase reproduktif dimulai saat unisel memulai lingkaran apikal terminal atau topi dan pada saat dewasa tutupnya akan menampung gametangia tempat gamet terbentuk.
talus dan inti diploid ditarik ke skala, jumlah dan kerumitan lingkaran rambut dikurangi demi penjelasannya. Dan reproduksi seksual dari acetabulary ini dimulai ketika nukleus tunggal atau diploid melewati beberapa pembelahan mitosis. Ini kemudian menjadi meiosis dan memigrasi ke tutup di mana mereka dilepaskan dalam kista yang terbuka untuk melepaskan gamet seluler. Bisa di next. Selanjutnya ada manfaat dan persebaran acetabulary. Acetabularia umumnya ditemukan di perairan hangat dan dangkal hingga kedalaman yang bergantung pada kejernihan air. Ia tumbuh berkelompok dengan menempel pada bebatuan atau cangkang yang tertutup pasir di garis pantai berbatu untuk proses fotosintesis. Sebagai ganggang fotosintesis, mereka sebagai penghasil oksigen yang akan dilepaskan ke lingkungan. Acetabulary itu juga dapat sumber makanan bagi herbivora lainnya termasuk bulu babi dan ikan. Acetabularia juga telah digunakan untuk mempelajari peran relatif nukleus dan sitoplasma dalam kontrol genetik pertumbuhan dan perkembangan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Oke, sekian, terima kasih.